Halo pilot, ketemu maning channel Pilot Nakal FPV. Selamat datang di channel Pilot Nakal FPV. Oke, ini Pilot Nakal mau buat tutorial konten untuk flash firmware di FRSky XM Plus. Oke, di tahun 2022 apakah kalian masih memakai FRSky XM Plus dengan frekuensi 2,4 GHz? Karena 2022 prediksi Pilot Nakal semuanya bakal pakai ILRS ya. Tapi nggak masalah, pakai ini dulu is oke ya. Jadi ini kalau kalian beli itu random tuh acak. Jadi sebelum beli kalian tanya dulu ke sellernya, firmware-nya terbaru atau firmware lama. Ini sudah kelihatan produknya ya. Dan di sini Pilotangkal ada yang Pilotangkal sudah buka, yaitu produknya itu. Jadi kemasannya seperti ini ya, plastik clear grey, dan yang pasti ada wiring diagramnya. Tapi stiker depannya dia SKU seperti ini. Jadi sebaiknya tanya sellernya dulu firmware lama atau firmware baru. Kalau firmware lama dia ACC ST, kalau firmware baru dia ACC ES. Ini ada yang masih segel ya, jadi sama persis ya. Dan ini kata sellernya firmware 2.0. Nah, menurut Pilot Nakal ini firmware-nya adalah ACC ES, akses ya, bukan ACC ST. Jadi harus di flash firmware-nya supaya bisa connect ke remote jumper T18 Pro dengan modul internal JP 4-in-1 maupun ke telolet, jumper telolet yang sudah internal juga JP 4-in-1. Jadi kalau kalian belum flash, maka FRSky XM Plus ini nggak bakal bisa connect ke remote kalian JP 4-in-1 ya. Kecuali kalian remote-nya pakai Taranis dengan ACC ES, bukan ACC ST. Otomatis dengan ACC ES ini bisa connect karena ini firmware terbaru. Gimana caranya untuk flash firmware barang sekecil ini supaya jadi firmware lama dan bisa connect ke remote kalian, yaitu jumper T18 Pro, TX16S maupun ke jumper T-OLED atau jumper T-LED Pro pun sekarang itu juga JP 4-in-1. Dan kalau kalian masih pakai ini, itu harus di flash ke firmware yang lama. Oke, nanti Pilot Nakal taruh link di bawah ya, Google Drive-nya Pilot Nakal untuk firmware FRSky yang lama ya. Apa namanya? FCC 16 channel dengan dengan firmware yang lama. Oke, di sini Pilot Nakal mau flash pakai jumper T18 Pro ya. Si telolet minggir dulu. Welcome to OpenTX. Oke, biarin remote-nya nyala dulu dan kalian butuh yang namanya ini, konektor servo ya. Nah, jadi urutannya paling atas itu adalah power, kemudian ground, kemudian yang paling bawah adalah signal. Jadi kalau kalian punya seperti ini, posisinya nggak seperti ini, kalian balik aja. Jadi ini yang awalnya ini merah di tengah ya, hitam di atas, protokol balik tinggal dicungkil aja, dikeluarin, terus dipindah posisinya. Nah, dan yang di sini mengikuti skema yang ada di di paketnya. Nah, seperti ini ya. Jadi paling atas S-bus signal, yang tengah power 5 volt, yang bawah ground. Jangan terbalik. Kalau terbalik resikonya antara remote yang rusak atau receiver yang rusak. Karena powernya harus sesuai dengan urutan seperti ini. Oke, kalian nanti masukin firmware yang ada di Google Drive Pilot Nakal itu, masukin ke micro SD ya. Jadi sebentar, sistem, terus page. Nah, masukin ke SD card di folder firmware. Nama filenya adalah XM Plus FCC 170313 strip RSSI 16.frk. Oke, jadi ini yang nanti bakal di flash ke receiver FRSky yang punya firmware terbaru. Jadi di flash ke firmware yang lama. Oke, caranya gampang banget. Ya, yang pasti di belakang itu ada berapa pin ya? 1, 2, 3, 4, 5. 5 pin ya. Jadi urutannya seperti ini. Oke, apakah kalian sudah siap? Ya, nanti ini disolder aja. Jadi urutannya seperti ini. Paling atas power. Masuk. Nah, masukin sampai sedalam itu. Oke. Terus dilihat ini. Masuk ke remote lagi. Sistem dipencet ya. Jadi cari halaman seperti ini, kemudian pindah page. Oke. Page di halaman 2, masuk ke folder firmware, di enter, kemudian turun ke bawah, pilih file yang ini,
pencet tahan. Dan di sini akan keluar 3 pilihan ya, flash external module, copy, rename, delete. Jangan di delete dong, karena habis dimasukin. Nah, yang kita pilih adalah flash external module. Jadi perintah dari flash external module itu kita flash bagian sini. Oke, langsung aja di enter flash external module. Dan posisi writing. Dan receiver akan berkedip seperti ini ya. Lampu merah berkedip, LED merah berkedip, LED hijau nyala konstan. Dan tunggu flash ini sampai selesai. Ini proses writing. Jadi nanti selesai flash firmware bakal ada notifikasi lagi. Jadi waktu flash seperti ini jangan dicabut. Sebentar kok, cuman berapa detik, ini sekitar 10-12 detik kayaknya. Dan cepat banget ya. Kalau selesai proses waiting, bakal keluar notifikasi seperti flash successful. Jadi sudah selesai. Dan di enter. Dan selesai flash, otomatis LED di RX FRSK XM Plus bakalan mati. Dan proses flash firmware yang lama sudah selesai. Jadi FRSK ini agak lucu ya. Dia buat produk dengan pakai firmware yaitu ACCES. Kalau ada kesalahan tolong dikoreksi di kolom komentar. Dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang masih pakai receiver FRSK XM Plus ya. Ini sudah 2 antena dan yang pasti long ring ya. Pertama sempat tes itu 600 meter, ada teman-teman yang tes juga 1 kilo. Jadi waktu pakai RX ini juga ngelihat tempat situasi kondisi seberapa besar intervensi. Oke, kalau kalian suka bisa kasih like video ini dan jangan lupa klik subscribe. Share video ini ke teman-teman kalian yang tanya gimana caranya flash firmware FRSK dengan firmware terbaru ke firmware yang lama supaya bisa connect ke remote kesayangan kita guys. Kalau nggak gitu nggak bisa connect, nggak bisa terbang. Aduh, berat hatinya. Oke, see you next video. Patakal pamit. Thank you, save fly, and ciao.